Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian diberi Allah kesehatan dan tetap jaga kesehatan selalu, dan kalian tetap semangat belajarnya meskipun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita masih bisa belajar bersama. Anak-anak, semoga kita hari ini diberi tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bung Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, pada hari Senin kemarin kalian sudah mempelajari, mengamati pelajaran kedua. Kita sudah masuk pada pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Dan hari ini kita belajar tentang makna hari akhir. Nah, bagaimana nak ketika bumi itu berhenti berputar? Kalian pasti tidak merasakan bahwa setiap hari bumi itu selalu berputar, tetapi kita tidak tahu pergantian siang dan malam itu bukti bahwa bumi itu berputar. Nah, bagaimana jika bumi itu berhenti tidak berputar? Apa yang terjadi? Simak video setelah ini dan kalian amati baik-baik ya. Halo geng, untuk mengobati kerinduan kalian terhadap konten informasi, kali ini Jalan Tikus akan mencoba menyajikan konten-konten informasi yang tentunya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, kali ini aku akan membahas tentang hal yang akan terjadi ketika bumi berhenti berputar. Kira-kira hal mengerikan apa aja yang akan terjadi? Penasaran? Tonton sampai habis ya geng. Yang pertama, semua hal yang ada di permukaan akan terbang. Perlu kalian ketahui bahwa bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam di daerah yang terkena garis khatulistiwa. Daerah yang semakin dekat dengan kutub akan mengalami kecepatan rotasi yang lebih lambat. Ketika rotasi bumi tiba-tiba berhenti, maka semua yang ada di permukaan bumi akan terlempar ke timur karena momentum dari kecepatan rotasi yang tiba-tiba terhenti. Sama halnya ketika kamu menaiki mobil dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba berhenti, maka kamu akan terlempar ke arah depan. Yang kedua, tsunami yang sangat dahsyat. Bukan hanya permukaan bumi yang akan terlempar karena terhentinya rotasi bumi, namun seluruh air yang ada di samudra pun akan ikut terlempar dan tumpah ke daratan. Hal ini akan mengakibatkan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, kamu tidak akan bisa melihat puncak dari gelombang tsunami ini. Kamu hanya akan melihat tembok air yang sangat tinggi dengan kecepatan 1600 km per jam dan akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Yang ketiga, semua gunung berapi akan erupsi. Hal selanjutnya yang mungkin terjadi yaitu meletusnya semua gunung berapi yang ada di bumi. Secara teori, dapur magma yang ada di dalam perut bumi ini terus bergerak karena adanya perputaran bumi. Ketika hal itu berhenti, maka seluruh magma yang ada di dalam perut bumi akan tumpah ke permukaan. Hal ini akan memicu gempa dengan kekuatan besar dan timbulnya bencana yang bisa memusnahkan kehidupan yang ada di permukaan. Tak lama setelah itu, dataran-dataran baru akan muncul dan mungkin akan membuat sebuah benua baru. Tapi apa gunanya ketika tidak ada lagi kehidupan di bumi tercinta kita ini? Terjadi siang dan malam yang panjang. Karena berhentinya rotasi bumi, maka yang terjadi adalah berubahnya siklus siang dan malam. Siang dan malam akan menjadi sangat panjang ketika bumi berhenti berputar. Masing-masing dari siklus ini akan terjadi selama 6 bulan dalam 1 tahun. Siang dan malam ini terjadi karena bumi masih mengorbit dan mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk satu putaran orbit ini adalah 365 hari atau 1 tahun. Dalam proses orbit ini, permukaan yang menghadap matahari akan mengalami siang dan sisi lainnya akan mengalami malam. Dengan begitu, masing-masing dari permukaan tersebut akan mengalami suhu yang ekstrim. Panas di bagian siang dan dingin di bagian malam. Hal ini akan menyulitkan seluruh makhluk untuk bertahan hidup. Yang kelima, matinya medan magnet di bumi. Berhentinya rotasi bumi akan mengakibatkan hilangnya medan magnet bumi. Hal ini dikarenakan medan magnet dihasilkan dari efek dinamo dari perputaran bumi. Medan magnet ini sangat berperan penting dalam menjaga atmosfer dan melindungi kita dari cahaya kosmik dari luar angkasa, geng. Nah, itu tadi beberapa kejadian mengerikan yang mungkin akan terjadi ketika rotasi bumi terhenti secara tiba-tiba. Mengerikan ya, geng? Menurut kalian gimana? Nah, itu anak-anak. Jadi ketika bumi itu berhenti berputar karena kita selama hidup ya
sekarang pun bumi itu masih berputar, ya, sehingga ada pergantian siang dan malam, ya. Tetapi kalau jika bumi itu berhenti berputar, yang biasanya berputar kemudian berhenti, maka orang-orang akan terlempar. Semua benda-benda yang ada di bumi ini akan terlempar. Nah, itu dinamakan hari akhir. Nah, kalau berhenti berputar pun juga mengakibatkan siang terus, ya. Tidak ada pergantian siang dan malam. Siang, kalau malam ya malam terus. Kalau panas terus. Kalau panas terus, maka manusia pun tidak akan bertahan di dunia. Nah, itulah akibat dari perhentian bumi. Ya, bumi berputar setiap hari. Ketika sudah berhenti, banyak akan terjadi sesuatu hal. Nah, 5 hal itu adalah contoh dari kejadian ketika bumi itu berhenti berputar. Dan tentunya kalau seperti itu, dunia akan berakhir. Nah, seperti itu yang terjadi ketika bumi itu berputar. Nah, anak-anak, kita sudah mengamati gambar. Nah, seperti yang terjadi tadi bahwa gunung pun akan juga meletus. Ini terjadi ketika bumi itu berhenti berputar. Kalau gunung meletus, semua yang ada di bumi ini juga akan terkena imbasnya. Ya. Seperti yang terjadi di Indonesia, Gunung Merapi yang sudah pernah meletus, itu orang-orang akan berhamburan keluar dari mukimnya, dari tempat tinggalnya, karena menghindari letusan gunung, ya. Terus kedua, ini adalah banjir. Banjir itu juga akibat dari ulah manusia sendiri. Itu juga merupakan tanda-tanda hari akhir. Selanjutnya adalah rumah terbakar. Bayangkan, rumah terbakar aja seperti ini. Bagaimana kalau kita bayangkan ketika kita berada di neraka? Api yang terjadi, kebakaran belum seberapa dengan api yang ada di neraka. Itu mengingatkan kita untuk berbuat baik di dunia, ya. Belum seberapa dengan yang ada di neraka. Selanjutnya adalah gempa. Gempa terjadi akibat dari goncangan. Ya, ada goncangan gempa yang terjadi itu bisa jadi karena ada gunung meletus, ada tsunami. Ya, itu terjadi. Di Indonesia banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Kemarin kita sudah merasakan gempa yang ada di pusatnya ada di Malang Kabupaten. Nah, itu gempa yang sudah kita rasakan. Terus selanjutnya gempa yang berpusat di Blitar, itu pun juga kita sudah merasakan, ya. Kemarin kalian sudah mencari kejadian-kejadian alam yang ada di sekitar kita. Itu mengingatkan bahwa hari akhir itu akan terjadi. Itu belum seberapa. Kalau sudah hari akhir, semuanya akan hancur. Selanjutnya adalah tsunami, seperti yang terjadi tadi, bahwa ketika bumi itu berhenti berputar akan terjadi gelombang di laut, gelombang yang sangat besar di laut yang mengakibatkan tsunami. Selanjutnya, ini adalah akibat dari gempa yang terjadi di Malang Kabupaten kemarin mengakibatkan semua rumah, ya bukan semua, sebagian rumah itu hancur. Nah, anak-anak, hari kiamat, hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam beserta isinya. Jadi alam semua hancur. Seperti yang kalian lihat tadi, bahwa ketika bumi itu berhenti, sehari-harinya dia berputar
dengan cepat kemudian berhenti, semua akan terlempar hancur. Seperti mobil kalau sudah melaju sangat cepat kemudian berhenti mendadak akan terlempar ke depan. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya itu namanya hari kiamat, hari akhir. Nah, hari kiamat ditandai dengan terompet. Bukan terompet yang kalian tiup ketika tahun baru, bukan. Itu terompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, kalau sudah malaikat Israfil meniup sangkakala, semua bumi ini akan hancur, semua alam semesta ini akan hancur, terjadilah hari kiamat. Nah, hari kiamat ini termasuk dari rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa, Nak? Ayo, masih ingat? Sudah kelas 6, harus hafal dari rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Ya, hari kiamat, peristiwa hancurnya semua alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak, ketika semuanya sudah hancur, manusia pun tidak ada yang hidup kalau sudah hancur semua. Nah, nanti di padang mahsyar, nanti di padang mahsyar semua manusia, manusia akan mati. Nah, semua manusia akan mati, semua manusia di dunia ini kalau sudah hari kiamat akan mati semua. Nah, ini gambarannya. Kalau sudah mati, ketika hari kiamat terjadi, semua akan berkumpul, orang-orang yang meninggal di alam kubur semua akan berkumpul di padang mahsyar. Nah, di dalam padang mahsyar kalian akan diminta pertanggungjawaban amal kalian. Akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya ada di atas, berarti itu adalah kalian masuk surga. Tetapi kalau amal buruknya lebih tinggi, akan masuk neraka. Nah, itu gambarannya. Kalian kumpul di padang mahsyar, semua amal kalian yang kalian perbuat di dunia pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk itu berbuatlah yang baik. Nah, hari akhir dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan bahwa apa hari kiamat itu. Ayat 1, Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa sih hari kiamat itu? Nah, hari kiamat itu apa? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, dijelaskan di ayat 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kamu pernah tahu laron? Laron? Ya, laron berterbangan yang banyak sekali, itu gambarannya. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Kamu tahu bulunya ya, bulunya ayam, bulunya apa kalau berterbangan itu kan banyak sekali ya. Nah, maka adapun orang yang berat timbangannya, seperti Bunius jelaskan tadi, kalau berat timbangannya maka berada di kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya lebih ke bawah, berarti maka tempat kembalinya adalah neraka. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu gambarannya ketika kalian pada hari kiamat, seperti gunung-gunung bulu, seperti bulu yang berhambur-hamburan, seperti laron berterbangan. Itu gambarannya semua isi yang ada di alam semesta berterbangan, semuanya hancur. Ya,
Itu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.